Assalamualaikum, halo teman cerita, ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang berisikan informasi hal-hal bermanfaat seputar tempat wisata, tempat kuliner, tempat menginap, dan lain-lain. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Video cerita kita kali ini akan ngebahas campsite di deket Taman Safari. Jadi nggak gitu naik-naik jauh ke puncak sana, tapi view-nya oke banget. Ada gunung, ada lembah, dan city view. Namanya Annapurna Campsite. Simak terus ya, jangan kemana-mana. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Mau ke arah Taman Safari kok lewat jalan begini sih? Begini ya ceritanya, hari Sabtu kita tuh habis makan siang di warung kopi Klotok. Qadarullah, habis sholat duhur pas kita keluar, jalanan ke arah puncak udah ditutup alias jalannya one way ke arah bawah. Padahal kita butuh untuk naik ke atas. Akhirnya kita pakai jasa joki untuk menunjukkan jalan alternatif. Ternyata jalannya melalui sebuah gang. Kalau dari arah Jakarta itu gangnya sebelum dari Land Mountain View itu masuk. Pakai map bisa nggak ya? Mungkin bisa, cuma saat itu kita nggak pakai map. Kita pakainya jasa joki dan itu ngebantu banget karena jalanannya ini sempit. Jadi benar-benar dibantu ketika kita berpapasan seperti ini. Dan akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai lagi ke jalan raya, jalan utama. Nah lihat kan semua arus kendaraan itu ke bawah, nggak ada yang ke atas. Nah ini tinggal kita ikuti arus ke bawah. Sedikit aja nanti kita sudah sampai belokan di Taman Safari. Nah kalau sudah ketemu belokan ke Taman Safari ini tinggal belok aja dan ikuti jalan terus menuju ke Taman Safari. Kalau sudah melihat gerbang ke Taman Safari seperti ini siap-siap belok kanan ya. Beloknya setelah warung kelontong, persis di samping warung kelontong itu ada gang. Nah kita ini salah, kita tuh kebablasan kelewatan. Akhirnya kita bertanyalah kepada Pak Satpam dan diberitahu lewat mana kita seharusnya. Perhatiin ya, itu adalah pos satpam. Nah, jalanannya itu tepat di seberang pos satpam ini. Nah, jalannya ini ya, kalau dari arah tadi kita masuk dari jalan utama itu sebenarnya dia sebelah kanan jalan. Mungkin tadi agak-agak bingung karena memang jalannya nggak gitu lebar dan ada mobil lagi parkir di depan warung ini nurunin barang. Jadi tadi agak kayak keder sih. Sebenarnya sih kalau dari map udah bener nunjukinnya, cuma kitanya yang keder. Nah ini kita tinggal pakai map aja, insya Allah nggak nyasar dan udah deket. Ini jalannya nanjak-nanjak dan nggak lebar-lebar banget. Jadi kalau misalnya berpapasan dengan kendaraan lain ya saling mengalah, saling memberi gentian, memberi jalan gitu. Insya Allah tetap bisa lewat. Ini kayak apa keren banget. Ya mati dulu ya sini ya. Ya buka. Keren banget ini. Jangan terlalu ke depan ke kiri. Awas. Baru jalannya. Ini aduh. Sampean kayak bawa ini off-road ya. Bagian jalan yang menanjak terus berbelok dan rusak itu emang bikin deg-degan. Tapi ya gitu deh, yang paling heboh, yang paling deg-degan, yang paling takut adalah emaknya. Yang lain mah santai aja. Nah sekarang kita melalui jalan yang masih sedang dalam pembangunan ya. Jadi sebelah kanan itu udah tinggi, yang sebelah kiri belum. Dan ini tuh masih tanah.
Kalau sudah sampai di persimpangan ini artinya sudah dekat, kita tinggal 1 kali belok aja, belok kanan dan kita lewat jalan ini, sebentar lagi sudah sampai. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga, lega banget karena tadi kita ngelewatin jalannya lumayan ya, karena tadi kita lewat jalan alternatif itu udah benar-benar menguras hati, deg-degan, tapi alhamdulillah selamat sih. Dan ini udah sampai sekitar jam 2 atau jam setengah 2 gitu. Lapangan parkirnya cukup luas banget juga enggak, sempit banget juga enggak, sesuai lah dengan jumlah tenda yang disediakan. Yuk cus kita check-in. Sebelumnya kita sudah booking via WhatsApp, dan ketika booking kita harus sudah DP sebesar 50% dan harus dilunasi H-3. Jadi ketika kita sampai sini itu sudah dalam keadaan lunas ya. Jam check-in yakni jam 2 siang sampai jam 9 malam. Untuk weekend harga sudah termasuk breakfast. Kalau untuk weekdays enggak. Sama apa? Jangan pasang kompor di dalam tenda juga, takut tendanya kebakar juga. Jadi sebelum masuk kamar ada surat pernyataan dan serah terima yang harus kita tanda tangani. Jadi misalnya di tenda itu ada tenda, kasur, bantal, perlengkapan apa aja yang ada. Nah itu ada checklistnya. Nah teman cerita yang pengen liburan ke Annapurna di bulan Desember, ini nih price listnya, catat ya. Dan buat teman cerita yang nggak mau ribet masak-masak, gampang banget di sini bisa beli. Tepat berada di samping resepsionis tadi. Menu-menunya lumayan variatif dan harganya juga terjangkau. Selesai proses check-in, yuk kita langsung menuju area tendanya. Dari resepsionis tadi kita turun sedikit tangga melalui pendopo. Pendopo ini digunakan untuk sarapan, duduk-duduk santai, menikmati udara dan juga makanan di sini. Itu dia tendanya sudah terlihat ya. Di bagian depan adalah tenda berwarna biru. Ini tenda kapasitas 6 orang, dan di bagian belakang tenda berwarna coklat adalah kapasitas 4 orang. Dan ini adalah tenda kita, tenda nomor 12. Alhamdulillah. Buat kami yang gak punya tenda tapi pengen ngerasain rasanya camping, tempat-tempat seperti ini tuh sangat membantu sekali. Ini pakai tenda yang bisa dibongkar pasang, tapi ketika kita datang tendanya sudah terpasang. Kita tinggal memasang bagian semacam terasnya aja. Itu kita tinggal masukin ya, ada lubangnya, kemudian kita tegakkan di alasnya. Dan enaknya alasnya pun ini sudah memakai cor-coran semen. Yuk kita lihat ada fasilitas apa aja di dalamnya. Jadi untuk kapasitas 4 orang ada 4 buah kasur dengan bantal dan juga sleeping bag. Ada 4 buah jendela di sisi kanan dan kiri dan 1 di belakang yang bisa dibuka sehingga suasana di dalam tenda lebih terasa lega dan terang. Setiap tenda juga dilengkapi dengan sebuah meja dan kursi dengan jumlah sesuai dengan kapasitas tenda. Dan karena ini tendanya berkapasitas 4 orang, maka kami mendapatkan 4 buah kursi. Dan yang gak kalah keren, kita mendapatkan peralatan masak. Ini sangat membantu banget buat kami yang gak punya peralatan masak untuk camping. Ada apa aja sih? Tadi ada lampu, kemudian ada stop kontak. Nah ini ada pan dan ada panci. Kemudian juga ada gas, ini untuk nanti memasak. Dan peralatan makannya ada piring, 4 buah piring, 4 buah mangkok, lap, dan di sini adalah sendok, garpu, dilengkapi juga dengan 4 buah gelas, sabun cuci piring, serta sponsnya. Dan tak lupa juga ada kompor portable-nya. Di depan masing-masing tenda terdapat keran air, bisa untuk cuci piring maupun mencuci bahan-bahan masakan. Juga ada tempat sampah dan tempat untuk api unggun. Yuk kita jalan-jalan sambil lihat ada fasilitas apa aja di campsite ini. Ini adalah area api unggun komunal yang bisa digunakan oleh semua tamu. Api unggun ini hanya dinyalakan di hari Sabtu dan Ahad, free ya, gratis. Dan di sekitarnya juga disediakan beberapa bangku-bangku dari kayu. Di dekat api unggun yang di bagian belakang ini juga sedang dibangun beberapa toilet, sehingga penghuni tenda yang bagian belakang kalau misalnya malam-malam pengen ke toilet, pengen buang air kecil atau air besar, nggak usah jauh-jauh ke depan. Selain di bagian belakang, api unggun komunal juga terdapat di bagian tengah campsite.
Di sini disediakan beberapa alat permainan seperti foosball atau sepak bola meja. Ini favorit karena suka ada yang ngantri pengen gantian main. Juga ada ayunan dan ada pula panahan. Bahkan ayunannya nggak cuma satu. Di sebelah kiri bisa kita lihat ayunan yang atasnya itu diberi atap. Jadi misalnya lagi gerimis atau hujan, anak-anak bisa tetap bermain. Dan di sebelah kanan itu terlihat tenda berwarna coklat, isinya adalah aneka mainan seperti misalnya catur, dart, kemudian congklak dan lain-lain. Jadi anak-anak banyak kegiatan ya di sini. Tepat di samping tenda mainan ini ada musola. Musolanya bentuknya itu terbuka, jadi hawanya itu dingin, sejuk, enak ya buat beribadah. Lumayan luas juga. Dan juga sudah dilengkapi dengan peralatan sholat. Di depannya ada tempat wudhunya yang terpisah laki-laki dan perempuan. Dan di sebelahnya adalah kamar mandi serta toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing ada 4 buah toilet dan 4 buah kamar mandi. Untuk toiletnya seperti ini, bersih dan wangi dengan aroma pandan. Dan kamar mandinya sudah dilengkapi dengan water heater, tapi kita harus membeli koin seharga 10.000 untuk 15 menit pemakaian water heater. Saat ini ada 20 tenda yang sudah dioperasikan. Tenda nomor ganjil menghadap ke City Light View dan tenda bernomor genap menghadap ke Forest atau Mountain View. Tenda kapasitas 4 orang, harganya adalah 500.000 untuk check-in di hari Ahad sampai dengan Kamis. Tapi kalau check-innya hari Jumat dan Sabtu maka harganya 600.000. Demikian juga untuk hari libur, tanggal merah, atau hari yang terjepit. Tapi ingat ya, harga bisa berubah. Dan untuk tenda dengan kapasitas 6 orang, harganya adalah 700.000 untuk check-in di hari Ahad sampai dengan Kamis. Dan jika check-innya di hari Jumat dan Sabtu, yakni weekend dan hari libur, tanggal merah, hari kejepit, harganya menjadi 800.000 per tenda per malam. Dan ini adalah view lembah untuk tenda-tenda bernomor genap seperti tenda yang kami tempati. Di sebelah sana ada gunung, tapi karena sore ini sudah turun kabut, jadi tidak terlihat lagi. Sedangkan ini adalah view untuk tenda-tenda bernomor ganjil. Ketika malam tiba akan semakin indah karena ada city light view di sebelah sana. Dan ternyata selain 2 tipe tenda tadi, saat ini sedang dilakukan pembangunan tipe glamping. Tempatnya tepat di samping tempat parkir. Jadi nggak bersatu dengan tenda-tenda yang lain tadi. Ini khusus area glamping. Ini jalannya menuju glamping-glamping yang ada di sini. Ada apa sih di dalam? Coba kita lihat. Jadi begitu masuk ke pintunya, ini sepertinya akan menjadi dapur kecil ya. Dan di seberang dapur adalah area kamar mandi. Jadi kamar mandinya di dalam tenda, berbeda dengan tenda-tenda yang saat ini sudah ada. Dan ini adalah area kamar atau tempat tidurnya. Sepertinya nanti di bagian depan itu ada teras yang menggunakan kayu-kayu dan ada hammocknya. Saat kami ke sana belum ada price listnya karena mungkin memang belum jadi ya glampingnya. Katanya sih akhir November sudah akan dirilis price listnya. Jadi mungkin ini akhir November atau awal Desember sudah bisa digunakan, sudah bisa booking untuk glampingnya. Tapi untuk lebih jelasnya tanya langsung ke pihak Annapurna Campsite. Hari sudah semakin sore, saatnya kita mulai masak untuk mengisi perut. Namanya juga dingin-dingin, jadi pengennya tuh cepetan makan, bawaannya lapar. Nah ini sebenarnya lagi gerimis, tapi nggak menghalangi kita ya tetap untuk beraktivitas. Kan ada payung yang sudah disediakan oleh pihak Annapurna. Dan kita masaknya menggunakan kompor portable dan juga panci yang sudah disediakan oleh pihak Annapurna Campsite. Karena nggak boleh kita bawa magicom di sini. Dan dingin-dingin cocoknya makan yang segar-segar. Kita masak bakso aja ya. Ini bakso frozen udah kita bawa dari rumah, berikut dengan bumbunya yakni bawang putih, kemiri dan lada dihaluskan kemudian digosok sampai kering. Sampai sini tinggal cemplung-cemplung aja jadi deh.
Aduh, enak banget tahu duduk di depan tenda kayak gini, santai, udaranya itu sejuk, dan gak ada orang lalu lalang karena depan kita tuh meskipun ada jalan, tapi jalannya itu di bawah gitu loh, agak ke bawah. Dan di sana tuh pemandangan lembah yang lepas. Nah, kalau yang view-nya itu city light view, jalannya itu masih agak sejajar, jadi kelihatan kalau ada orang lewat gitu bisa ngeliat ke penghuni tendanya. Menjelang maghrib, lampu-lampu mulai dinyalakan dan suasana semakin syahdu. Begitu langit semakin gelap, pemandangan city light view sangat mempesona. Dan pohon yang berhias lampu ini adalah pohon di samping tenda nomor 5. Jadi kalau teman cerita ingin suasana yang lebih dramatis bisa pilih tenda nomor 5. Berbeda dengan tenda-tenda yang menghadap city light view yang sangat cantik di malam hari, tenda-tenda yang menghadap lembah ketika malam hari maka pemandangan di depannya sangat gelap seperti ini. Karena ini adalah hari Sabtu malam, maka 2 buah api unggun komunal sudah mulai dinyalakan sekitar pada maghrib lah. Dan kalau kita pengen api unggunan sendiri di tenda kita tinggal minta ke resepsionis, kemudian membayar sebesar Rp30.000. Nanti akan dibantu ketika menyalakannya. Sambil nunggu api unggunnya siap, yuk kita bikin cemilan-cemilan untuk teman kita ngobrol-ngobrol di dekat api unggun nanti. Ini ada sosis bakar, kita bakar biasa aja pakai margarin, kemudian kita oles-oles dengan saus barbecue. Ada juga bakso bakar, ini bakso sisa tadi ya, karena memang kita bikinnya itu sampai 50 pentol. Dan gak lupa kita juga siapin jagung ini kita bawa dari rumah. Oh, videoin lah, bunda belum nonton jagungnya. Oh, pas ya. Jangan itu udah kedua sama api ya, au. Malam semakin larut dan saatnya kita istirahat. Sebenarnya suasana di Annapurna Campsite ini begitu tenang, cuma sayangnya terdengar suara dangdutan dari kejauhan. Entah itu mungkin lagi ada kondangan atau mungkin ada villa yang lagi disewa oleh orang yang menyetel musik sambil nyanyi-nyanyi sampai larut malam. Dan itu lumayan mengganggu. Selamat pagi, terdengar suara azan subuh bersahut-sahutan dari kejauhan sana. Dan ini adalah pemandangan sunrise dari tempat parkir. Cantik ya? Masya Allah. Terus apa ya, kegiatan pagi terserah, mau santai-santai atau mau jalan pagi, olahraga, boleh banget. Sebenarnya di sini tuh deket sama Curug Cibogo, deket kata satpam dan kata orang-orang yang memang tinggal di daerah sini ya. Tapi ketika kita cek di map tuh ternyata jaraknya 2,8 kilo dan kalau jalan kaki itu sampai 1 jam. Dan sekitar jam 8 sudah bisa sarapan. Sarapannya di pendopo ini disediakan kopi, teh, dan gulanya terpisah. Juga ada roti tawar dengan selai coklat dan selai stroberi serta alat panggangnya. Untuk makan beratnya, ketika check-in kita ditanya mau nasi uduk atau nasi kuning. Kita pilih sebagian nasi uduk dan sebagian nasi kuning. Ini di sini langsung ditata. Dan kita bisa lihat ya, lauknya adalah telur rawis, kemudian kering tempe, dan juga lalap serta kerupuk. Nggak ada sambal dan juga nggak ada ayam. Tapi ya udah, nggak apa-apa lah, kita nikmati aja sarapan pagi ini. Tetap enak kok rasanya. Rasa nasinya juga gurih, telurnya juga berasa ada asin-asinnya, kering tempenya juga enak. Alhamdulillah kita berempat makan habis karena memang lapar. Aku tahu dia tahu. Dia tahu. Lah kau makan lagi? Enggak sih, ini sebenarnya beberapa jam setelah kita sarapan tadi.
Biasa kita tuh kalau mau check out tuh ngisi perut dulu, karena tahu sendiri kan jalanan hari akhir pekan ya di puncak itu turun pun ngantri meskipun one way. Jadi ya udahlah kita makan aja biar nanti bisa cepet-cepet turun, bisa cepet-cepet masuk tol, nggak usah mampir-mampir makan lagi. Dan jangan lupa sebelum check out semua alat-alat makan yang disediakan oleh pihak Annapurna kita harus cuci bersih. Itu memang syaratnya, jadi harus dibersihkan. Dan kalau bisa dicek, waktu itu kita nggak ngecek ya berapa jumlah masing-masing, ini kita mikirnya udahlah masing-masing 4, tapi pas kita check out itu ternyata dicek dengan teliti oleh stafnya dan ada 1 garpu yang tidak ada. Padahal juga kita nggak bawa garpu itu pulang, nggak ada di tas kita, juga nggak ada di apa-apalah, kita emang nggak bawa gitu, tapi nggak tahu lah itu garpu nyelip kemana gitu ya. Dan akhirnya kita harus membayar ganti sebesar Rp5.000. Oke, terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman cerita yang nyari tempat camping yang sudah komplit, yang tempatnya juga asik, dingin, pemandangannya juga bagus, nggak jauh-jauh banget, nggak sampai naik-naik ke puncak ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Enggak lah. Kenapa ya kadang lepas ini biar remnya juga nggak panas. Oh, villa juga nih. Villa apa nih? Pondok pesantren kok villa. Pondok apa? Pesona. Ini pondok pesantren, Hafiz Entrepreneur Tursina. Ih, pondoknya di sini.